harus berdasarkan Al-Quran. Tapi Quran itu dipahami dengan benar, karena ayat Quran bermacam-macam tipenya. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak usah ditafsir, jelas. Ada ayat mutasyabihah yang belum jelas, harus ditafsir. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat. Ada ayat ammah, general. Ada ayat khassah, spesial. Ada ayat hakiki, realistis. Ada ayat majazi, metaforis. Ada ayat nasikhah, mendelit. Ada ayat mansukhah yang didelit. Kata siapa itu tadi? Kata siapa? Pengen paham? Pengen paham? Tangan. Dewek. Maju. Ini sebelum ngaji ulang tahun bisa kayak gini. Jangan pengennya berhenti 10 menit bisa. Sawisa paham Quran dengan berbagai tipe ayat belum cukup. Ya sebenarnya. Kalau hanya Quran harus berdasarkan juga nomor 2 adalah hadis. Tapi hadis ada 4 grade, 4 tingkatan. Hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Namanya apa namanya? Mutawatir. Lafdhon wa ma'nan atau ma'nan la lafdhon. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang baik. Yang keempat, yang paling rendah, hadis ahad, hadis individual. Kalau hanya Quran saja tidak cukup. Kenapa? Quran memerintahkan kita sholat sampai 62 ayat, 62 kali. Aqimus sholah, wajib sholat, lakukan sholat, dirikan sholat. Begitu pentingnya sholat, sampai 60 kali perintah sholat. Penting betul. Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali. Di Quran betul kan? Sholat itu berapa kali? Quran betul kan? Betul Quran ya? Buatan. Betul. Ayo kan baca Quran. Lalu baca Qulhu falaq bin nas alif lam mim ayat kursi liman samawat wa sallallahu Muhammad arhamar rahimin la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah azim astagfirullah al-fatihah kurang berkat. Ya penting sih, penting. Begitu pentingnya sholat, rukun iman rukun Islam yang kedua. Quran tidak menjelaskan sholat itu ping pira berapa kali. Namanya sholat itu apa? Gak ada di Quran. Gak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Nah, di hadis bontan. Furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu. Namanya az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran dan hadis. Hadis. Alhamdulillah hadis. Jadi kalau ada orang hanya berpegang pada Quran saja, cara beragamanya benar apa tidak? Tidak. Nah, satu. Ini baru satu contoh sholat. Belum yang lain belum. Masalah nikah, masalah waris, masalah haji lah. Baru sholat kok satu itu. Kalau hanya Quran saja, gak bisa sholat. Gak usah sholat. Gak tahu sholat itu berapa kali dan sholat itu namanya apa. Gak tahu kalau hanya Quran. Yang kedua, hadis menjelaskan jumlahnya sholat 5 waktu, namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah tahu namanya sholat, sudah tahu berapa kali sholat dari hadis. Sudah cukup belum? Belum. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya.
Kata Imam Syafi'i. prakteknya sholat mungkin ini karena takbiratul ihram ada ruku jagong tidak ada penjelasan di hadis. Syaratnya sholat itu berapa? Harus Islam, balik, berakal, suci dari hadas sahur, hadas kabir, suci badan pakaian dan tempat dari najis, dukhul waktu manjil waktu, gak ada di hadis itu. Rukunnya sholat tidak malas. Arkan sholatnya khamsat ashar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tumaninah, gak ada hadisnya itu. Terus dari mana itu? Dari mana kita tahu syarat rukunnya sholat? Dari ijma'ul ulama. Apa? Ijma'ul ulama. Konsensus, kesepakatan para ulama, 4 terutama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sepakat sholat seperti itu yang kita lakukan tuh. Syaratnya ini, rukunnya sekian. Beda dikit-dikit, ada beda dikit-dikit. Kalau mazhab Hanafi takbirnya santai. Kalau mazhab Malik malah nggak sedakep lurus. Zaman bakal sing haji wuluh sing haji Mekah wuluh men harum ana wong sembahyang sedakep mazhab Maliki. Bakal Syafi'i sedang tengah-tengah. Bakal Hanafi kayak Wahabi jenggot kan. Sikilnya mentang. Ada sampai ana lowongan antara driji kalau driji sikil. Lamun lowong kue iblis sembahyang kono. Maka jadi sini alhamdulillah iblis pun sembahyang. Ya sembahyang sing rapih, barise sing lempeng, sing rapih. Tapi aja nomor-nomor mentang. Untuk ketemu apa? Driji temenan. Aja temen-temen. Ya sing lempeng, sing rapih. Sawu suku fakum fa inna taswiyatul suku min tamamis sholat, luruskan barisan, rapikan barisan. Iya memang. Tapi bisa teman-teman kayak pulang, bisa teman-teman. Bahkan teman-teman kan segala hal laluan enggak akan merusak kita sendiri, merepotkan kita sendiri. Ulan daun kursi, ini kursi bekas seok li mau nih ya. Bisa jadi kamu numpak mobil. Minum gelas, banyak gelas. Ini gelasnya dikumbai bersih sendiri ya. Gak usah teman-teman. Kelihatannya gelas kantong bersih, minum. Kelihatannya kursi ini nggak pernah ditongkrong kiri, pernah ditongkrong babi, suci, duduk situ. Gak usah teman-teman lah. Halakal mutanatti'un. Rusaklah orang yang kenemenan. Jadi Sayyidina Umar. Apa namanya mutanatti'un apa namanya? Bongkang kenemenan. Yes. Jadi kita tidak bisa mempraktekkan sholat kalau tanpa ikut pada ijma'ul ulama. Dalam ngomong pidato, kita nggak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Nah, biarkan aja. Dengarkan aja, roknan. Yes. Terus pidato, ustaz itu sholat. Nah, takonan terus berangkat sholat kan. Ustaz, sampai sholatnya bagus pisan. Takbire, ruku'e, julusnya, bacaannya, salamnya. Dari mana Ustaz? Pasti jawabnya dari guru saya, dari ayah saya, dari ibu saya. Iku arane taklid goblok. Jawab saya sholat diajari guru, diajari ibu, diajari bapak. Ini harus taklid blok. Dilayani dengan sudah kecil itu di level. Cukup answering nggak selain answer ada istilah. Lamun jawabnya sholatnya bagus Ustaz. Dari mana Ustaz? Dari Quran dan hadis. Hacker pendek cangkemnya. Bohong. Kalau dia ngaku sholatnya dari Quran hadis, yang Quran langka, yang hadisnya langka, caranya sholat, pasti jawab dia, guru pula, guru isi mungkin ngajarin sholat mungkin, ya Quran taklid. Dan guru, tekannya imam,
Syafi'i tekaning Rasul. Namun gue untuk sana, sing kempet babakan. Babakannya sing kebuireng, boyo, kebuirengnya sing maksud termas, Imam Syenawi Banten, Banten Mekah, virus mana kan Imam Syafi'i. Yes, itu ijma. Sekarang kias. Anda mau ngomong mau kah pidato kah? Gak usah taklid ijma kias, cukup Quran hadis. Takon anak. Ustaz, hukumnya ganja, sabu-sabu, heroin, kokain, ekstasi halal tak haram? Pasti jawabnya Haram. Wonten boten yang Quran ya Ustaz. Inna sabu haram wa innal ganja wonten. Botan. Aku jangan kayak mau Ustaz ya kan sama dengan khomer. Ya khomer di Quran ada. Ya itu namanya kias. Dilayani. Enaknya tempat lagi benar. Arana kias burhani. Kias apa? Kias burhani. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, iqna'i. Burhani itu fakta. Burhani mana fakta? Hada muskir. Ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khomrun. Setiap memabokkan pasti tidak masuk golongan khomer. Wa kullu khomrin haram. Setiap khomer model rupanya apa saja, pabriknya mana saja, mereknya apa saja, haram. Fahada haram. Ada kias Burhani. Ada kias aulawi. Nempeleng ayah dan ibu boleh tidak? Nggak ada di Quran, nggak dilarang Quran. Bu, Quran boten larang nempeleng ayah ibu, nggak ada itu di Quran. Yang ada larang di Quran itu adalah bentak-bentak, ngucap kasar, haram, dosa besar. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ucap kasar dan jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau itu tempeleng aja ya. Yang dilarang oleh Quran, yang dilarang oleh Quran apa? Bentak-bentak, ngomong kasar. Kalau gitu tempeleng aja gitu. Karena nggak ada larangannya. Ya harus dikiaskan. Namanya kias aulawi. Kalau ngomong kasar saja haram, kalau bentak-bentak saja dosa, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias aulawi. Coba kalau nggak pakai kias, kalau hanya Quran hadis saja, nanti nempeleng orang tua nggak ada di Qurannya. Boleh ini boleh. Wah usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja Quran hadis. Cinta. Kalau Jakarta manggil Ustaz, kan Ustaz, dan besar kan, Ustaz. Jakarta Ustaz, ya Jakarta milik Ustaz lah. Ente tadi ngomong Quran dan hadis. Hadis yang paling afdol, yang paling top. Hadisnya siapa? Pasti jawabnya hadis Imam Bukhari. Saya sependapat, saya setuju. Hadis yang paling top itu hanya Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak tahu Imam Bukhari yang hadisnya paling afdol itu murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat 256 wafatnya. Imam Bukhari nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syafi'iyul Madhab. Ini kita beda, kita bilang ini kulit
jamak wa tasnif Sahih Bukhari, jamak wa tasnif Muhammad bin Ismail Bukhari, Syafi'iyul madhab. Buku Sahih Bukhari ki kumpulannya sing nulis adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bermadhab Syafi'i. Imam Bukhari sing hadisnya sahih bermadhab Syafi'i. NTSAG keluar perguruan tinggi swasta, masuk sore seminggu pindo, dosennya rarang teka, saya juga absen. Pas saya pun gak mau takut kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari takut kepada Imam Syafi'i. Bisa kalau begitu hadisnya Imam Turmudi. Imam Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rohawe. Ishaq bin Rohawe muridnya Imam Syafi'i. Ya udah, hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Hasan bin Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ada yang cakap ngomong orang goblok. Bukan bilang goblok mana gue. Asal bikin yang ngomong orang goblok, nggak boleh goblok mana itu. Kalau ngomong orang pintar, boleh pintar mana. Jadi kesimpulannya, ulama itu tugasnya memperluas, meningkatkan, mendalami tafaqquh fiddin, yaitu peran yang telah dilaksanakan oleh para imam, terutama karena kita madhabnya Imam Syafi'i, maksudnya Hanafi juga iya, Malik juga iya, tapi terutama Imam Syafi'i. Kesimpulannya, kalau wong gemiwah, wong NU kepengen bener dalam beragama, ikutilah Imam bakal Imam Syafi'i, bakal melu Imam Samudra. Ayo Imam Santoso, Umar Patek warang asli Hisham Bawazir, wong Pemalang, pertuernya Haji Sofi, pengurus Muhammadiyah, duwe pom bensin, tuai Pak Santoso asli Magelang, tapi sing cilik ning Sulawesi Tengah, suwi-suwi nembe mati. Kasih Lamongan Amrozi Al-Mufran Mukhlas, Banten Imam Samudra. Nah, si Gedung Mungu Muazzam. Nah, Indramayu punya teroris terkenal. Maunya niatnya jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Prakteknya fi sabili tamrin, di jalan alhamdulillah. Demayu mana? Si ngarane Dian Ali wong Tegal, si Jemani Afif wong Subang, si Mateling Jalan Tamrin lah. Agak sing Kuningan, Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana Kuningan, arane Saifuddin sing ngebom Ritz-Carlton, Hotel Jakarta Ritz-Carlton. Anamane bocah kota coba arane Syarif sing ngebom Masjid Polresta Cirebon. Anamaning Ahmad Yusuf Rosari sing ngebom gereja Betel di Solo. Kira dapal anak teroris sudah dapal. Bukan orang gemuyang Pandirias loh. Wallahi, saya ketua umum PBN bersumpah demi Allah, gerakan teroris adalah bertentangan dengan agama Islam. Suatu ketika ada orang namanya Al-Hasin, pakai shot ya, Al-Hasin Al-Khazraji, masuk Islam.